pagi Pak Anu, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Husen, kabar baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini Pak Anu, nanti kan Bapak mau melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Supri. Ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, nanti saya akan mengamati sebagai observer. Di situ nanti saya juga akan menilai apakah pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Kemudian apakah juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Termasuk juga apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan yang sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pada kegiatan coaching nanti itu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya Pak? Kompetensi coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya? Ada 3 kompetensi. Dari ketiganya itu mana yang akan difokuskan pada coaching nanti Pak? Ya, yang akan difokuskan pada coaching nanti yaitu kehadiran sepenuhnya atau presence. Present berarti yang difokuskan ya. Kalau boleh tahu dari present itu indikator ketercapaiannya apa Pak? Indikator ketercapaiannya adalah saya dapat meningkatkan konsentrasi atau fokus terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali permasalahan-permasalahan dari coach itu, dan coach itu sendiri juga dapat memberikan solusi dari dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih atas informasinya Pak. Selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kanu. Ya, waalaikumsalam, selamat siang Pak Supri. Mohon maaf ini Pak Kanu, saya mengganggu jam istirahat sebentar. Ya. Apakah Pak Anu bersedia ini untuk saya minta waktunya sedikit? Ya, boleh Pak. Ngobrol. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya dan waktunya. Begini Pak Kanu, saya ada permasalahan ini ketika saya melakukan pembelajaran itu. Anak-anak kurang antusias, kemudian juga mereka kurang fokus, dan bahkan beberapa kali itu mereka minta diselesaikan atau minta sudah Pak lah ini selesai lah olahraganya, Selesai lebih cepat. Iya, selesai lebih cepat, padahal waktunya masih Lama. panjang kayak gitu. Itu permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran saya Pak Menu. Hari ini saya punya waktu luang yang banyak. Monggo Pak Supri kalau ingin berbincang-bincang, mungkin mengutarakan permasalahan yang ada. Tetapi mohon maaf, tujuan dari percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, nanti setelah selesai apa yang diharapkan dari percakapan ini. Mungkin Pak Supri menginginkan apa dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Untuk harapan saya dari percakapan kita ataupun ngobrol kita kali ini ya Pak Anung, itu memang adanya sebuah solusi dari permasalahan yang tadi sudah saya utarakan dengan, sehingga di dalam pembelajaran kedepannya itu nanti ada perubahan baik di dalam siswanya itu, sehingga pembelajarannya lebih efektif dan efisien seperti itu Pak. Lalu apa kondisi ideal dalam pembelajaran yang Pak Supri harapkan? Ya, untuk kondisi ideal yang menurut saya nih Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan di materi PCOK itu ya memang ketika sudah di lapangan anak-anak yang fokus mengikuti pembelajaran, kemudian tidak ada drama-drama lah dengan alasan panas lah, capek lah, ataupun sudah pengen mengakhiri pembelajaran padahal waktunya masih lama. Mungkin dari pembelajaran yang sudah Pak Supri laksanakan, mungkin ada hal-hal yang masih kurang
atau faktor-faktor yang sekiranya masih belum dilaksanakan atau mungkin terkendala dengan mungkin sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah. Oh iya Pak Anu, memang sekolahnya kan memang untuk alat-alat peraga khususnya di olahraga itu memang sangat-sangat kurang Pak Anu. Iya. Bahkan kita untuk matras 6 lantai itu juga sekolah saya itu nggak punya. Terus kemudian untuk bola-bolanya, untuk sepak bolanya ya hanya satu, itu pun sudah rusak seperti apa. Kemudian pokoknya untuk alat-alat peraga itu sangat-sangat kurang lah menurut saya Pak Anu. Kira-kira rencana dari Pak Supri untuk bisa melengkapi sarana tersebut sehingga anak-anak bisa tetap belajar, itu kira-kira rencana yang akan dilakukan itu seperti apa? Baik Pak Anu, untuk rencananya ya dalam pembelajaran itu supaya anak-anak lebih semangat lagi, kemudian anak-anak juga dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tanpa alasan dan lain sebagainya. Itu saya punya ide, ini baru saya dapatkan Pak Anu setelah kita ngobrol ini. Idenya itu nanti saya akan membuat alat bantu ini ya, alat bantu pembelajaran. Nanti saya juga bisa membuat sendiri ataupun dengan dibantu dengan anak-anak ya. Toh itu juga untuk nanti kegiatan anak-anak, kita juga bisa melibatkan anak-anak untuk membuat alat bantu itu. Kemudian mungkin bisa juga saya menggunakan metode bermain atau permainan sehingga anak-anak tanpa sadar dan terasa sudah melakukan pembelajaran itu, namun mereka tanpa sadar ya ketika melakukan dengan bermain kan mereka dengan rasa senang mengikuti, sehingga mereka tanpa sadar sudah melakukan tujuan pembelajaran yang saya berikan, tapi mereka dengan senang hati mengikuti seperti ini Pak. Berarti Pak Supri akan membuat alat bantu seperti bola. Betul. Dengan bantuan anak-anak, jadi bekerja sama dengan anak-anak dan akan melakukan permainan-permainan edukasi sehingga anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, ini Pak, dari pembelajaran sudah Pak Supri lakukan ini dari level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi pembelajaran saat ini itu berada pada level berapa? Untuk pembelajaran pada saat ini ya Pak, saya hitung dari 1 atau 2 bulan ini ya Pak, itu untuk rentang level 1 dari 10 saya rasa dalam pembelajaran itu untuk minat anak terhadap pembelajaran, terus motivasi, terus fokus anak itu masih di rentang 5 Pak. 5. Iya ya. Masih rentang 5. Untuk selanjutnya ketika Pak Supri nanti membuat alat bantu seperti bola dan permainan edukatif itu sudah dilaksanakan, kira-kira pada kondisi tersebut di akhir itu yang diharapkan pembelajaran tersebut berada pada level berapa? Untuk gambaran kedepannya ya Pak, ya. Yang saya harapkan untuk gambaran kedepannya setelah saya menerapkan itu tadi, membuat alat bantu pembelajaran, terus menciptakan permainan-permainan yang sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran itu sendiri, saya rasa target saya untuk rentang nilainya itu 9. 9. Iya 9. Ya, level 9 saya rasa juga sudah cukup baik untuk pembelajaran anak-anak tingkat SD. Ya, kapan atau mungkin waktu yang akan dilakukan untuk membuat tadi apa yang sudah direncanakan, membuat alat peraga atau alat bantu seperti bola dan melaksanakan permainan itu kapan yang akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya sendiri saya rasa karena ini membutuhkan waktu, tenaga ya Pak, karena saya harus membuat alat peraga, kemudian saya juga harus menyiapkan bahan-bahannya, kemudian saya juga harus berpikir bentuk-bentuk permainan seperti apa yang sesuai dengan
pembelajaran itu sesuai dengan temanya atau materinya kan saya butuh waktu paling enggak untuk menyiapkan itu semua paling enggak saya butuh waktu 1 atau 2 hari sehingga untuk pelaksanaannya di lapangan untuk pembelajaran kemungkinan di hari ketiganya atau keempat tapi tetap di minggu ini Pak. Ya. Jadi akan segera dilakukan supaya materi pembelajarannya juga segera tersampaikan dengan alat bantu itu yang diharapkan anak-anak bisa tertarik mengikuti pembelajaran itu dan tidak lagi banyak alasan untuk mengakhiri pembelajaran padahal waktunya masih panjang. Iya, betul. Ya, baiklah, semoga apa yang Pak Supri telah rencanakan untuk pembelajaran olahraga sehingga mendapatkan hasil yang baik, sehingga materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada anak dan semuanya itu demi kemajuan peserta didik kami. Baik, terima kasih sekali Pak untuk Pak Hanung. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang pembelajaran. Kemudian Pak Hanung juga sudah menyelakan waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu jam istirahatnya Pak Hanung. Ya. Saya juga senang kalau Pak Supri bisa ngobrol dengan saya untuk mengutarakan setiap permasalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Mungkin Pak Supri punya permasalahan yang lain, silahkan saja datang kepada kami pasti punya banyak waktu. Terima kasih Pak Hanung untuk tawarannya. Insya Allah kalau saya ada apa permasalahan saya curhat lagi Pak Hanung. Mohon maaf ini Pak Hanung Pak Hanung ada kegiatan, tujuan saya kita juga sudah saya dapatkan solusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit ya Pak Hanung. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anu, gimana kabarnya? Selamat siang Bapak, kabar baik? Ya, Sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Anu, tadi kan saya sudah menyaksikan langsung proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Supri ya. Alhamdulillah sudah dengan lancar. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang Bapak sudah lakukan pada proses coaching tadi itu dan apa yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching tadi? Ya, dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan beberapa kompetensi antara lain yaitu hadir secara penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Indikator ketercapaiannya yaitu terdapat pada kompetensi hadir secara penuh. Hadir secara penuh pasti. Hadir secara penuh ya, dengan saya bisa meningkatkan konsentrasi ya terhadap kegiatan coaching, yaitu bisa lebih memahami permasalahan apa yang dihadapi oleh seorang coach. Begitu ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya selama proses coaching berlangsung Pak. Berarti Anda sudah memfokuskan kepada hadir secara langsung begitu ya Pak? Hadir secara penuh. Hadir secara penuh maksudnya begitu. Nah, kemudian dan juga sudah sesuai dengan alur cerita yang Bapak sampaikan tadi itu, yaitu dari mulai identifikasi, kemudian tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan juga tanggung jawab. Terus Pak, untuk kompetensi apa lagi yang perlu Bapak tingkatkan untuk coaching berikutnya Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi itu yang selanjutnya akan saya tingkatkan atau saya kembangkan. Baiklah, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dalam pelaksanaan coaching. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Husen. Selamat pagi Pak Anu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak
Kalau sendiri baik? Ya, baik sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan, yaitu kegiatan coaching. Ya. Bapak akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Supri. Ya. Untuk melakukan kegiatan tersebut pastinya akan mengacu kepada rubrik penilaian yang ada. Ya. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Pak, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kemudian kedua adalah hadir secara penuh, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan di pokok. Itu kompetensinya. Terus kompetensi mana yang akan difokuskan dari ketiga kompetensi tersebut? Dari ketiganya itu saya akan memfokuskan kepada mendengarkan secara aktif Pak. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan Pak. Lalu indikator ketercapaiannya? Indikatornya adalah dengan mendengarkan secara aktif, tentunya kami bisa menerima informasi yang akurat, kemudian dari informasi itu kemudian juga bisa mencari solusi yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, jadi dengan mendengarkan Bapak nanti akan memahami permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya. Terima kasih Bapak untuk penyampaian informasinya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan sukses. Amin. Terima kasih doanya. Baik kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Supri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Husen. Kabarnya Pak Husen gimana? Alhamdulillah baik juga. Mohon maaf ini Pak Husen, saya mengganggu jam istirahat jenengan. Saya boleh minta waktunya sedikit apa? Oh boleh. Kebetulan saya juga lagi free sekarang, tidak ada kegiatan. Monggo. Oke. Gimana? Kalau memang lagi free, alhamdulillah ya Pak Husen, saya izin minta waktunya sebentar. Saya punya permasalahan dalam pembelajaran ini. Saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama jenengan ini. Monggo. Oke. Oh, gimana? Begini Pak Husen, saya dalam pembelajaran itu ya di kelas, ketika memberikan materi itu memang ada anak atau sebagian besar anak malah Pak ini dalam beberapa bulan terakhir yang saya rasakan itu anak-anak kok motivasinya menurun, kemudian mereka cenderung kurang fokus. Ada juga anak-anak yang kadang-kadang beralasan Pak izin ke belakang seperti itu, padahal mereka ya nggak tahu di belakang benar-benar ke kamar mandi atau enggak, atau mereka hanya pergi malah mengganggu kelas yang lain. Tapi mereka akhir-akhir ini memang banyak permasalahan seperti itu, sehingga dalam proses pembelajarannya saya rasa mengganggu lah, dan itu juga mengurangi fokus mereka dalam pembelajaran. Jadi motivasi mereka menurun Pak ya? Menurun. Tidak begitu sesuai yang diharapkan. Kalau boleh tahu Pak, tujuan dari perbincangan ini apa yang diharapkan nanti Pak? Oke Pak, untuk harapan setelah saya ngobrol dengan Pak Husen itu kedepannya memang ada solusi ketika pembelajaran berikutnya saya melakukan kegiatan pembelajaran itu memang ada perubahan lah, yang tadinya motivasinya menurun, kemudian anak kurang fokus, anak-anak cenderung sebentar-sebentar minta izin ke belakang, itu sudah diminimalisir sehingga pembelajaran sudah berjalan efektif. Intinya ya ada solusi lah dari permasalahan ini Pak. Oh, itu berarti ada solusi ya. Iya, solusi. Kalau boleh tahu Pak, yang menyebabkan mereka itu anak-anak melakukan itu tidak termotivasi itu apa sebabnya Pak? Oke, untuk pembelajarannya sendiri di kelas kan memang saya yang pertama memang menggunakan panduannya ya Pak. Saya sesuai dengan RPP yang saya susun, dan kemudian menggunakan buku kayak gitu. Ya mungkin hanya itu yang saya gunakan apa ya Pak, sehingga anak-anak itu cenderung
motivasinya menurun, cenderung mereka kurang fokus karena sudah biasa banget apa kayak seperti apa ya, pembelajaran saya mungkin dirasakan sama anak-anak itu monoton apa ya Pak dosen? Monoton berarti. Iya, kemungkinan monoton seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bapak harapkan? Ya, untuk kondisi ideal yang saya harapkan itu ketika pembelajaran langsung di kelas, anak-anak itu semangat, fokus pada kegiatan pembelajaran dan menyimak dengan baik materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian ketika ada beberapa hal yang perlu dibahas di dalam kelas, mereka itu juga cepat tanggap responnya Pak, sehingga mereka tahu atau tidaknya, memahami atau tidaknya itu saya juga bisa menilai seperti itu. Kalau mereka menurun dalam fokusnya, kemudian mereka sering alasan dan izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi, itu otomatis akan mengganggu, sehingga penilaian-penilaian itu dan tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak ideal seperti itu. Berarti anak itu kurang antusias ya ketika pembelajarannya Bapak laksanakan gitu ya. Idealnya kan memang anak-anak itu antusias dalam pembelajaran ya, karena mungkin tadi saya memang hanya berpaku dengan FPP dan buku, sehingga mungkin mereka cenderung antusiasnya menurun karena yang saya berikan itu saja mungkin apa ya Pak, monoton lah kayak gitu, kurang menarik. Kalau menurut Bapak sendiri ini untuk kondisi saat ini, karena tadi kondisi tadi yang Bapak ceritakan itu, menurut Bapak untuk sekarang di level berapa Pak itu? Kalau dari angka 1 sampai 10 gitu Pak? Untuk level pembelajaran dari angka 1 sampai 10 ya Pak, yang saya memang dari beberapa bulan terakhir ini saya amati kecenderungan siswanya seperti itu, saya rasa baru di level 5 atau 6 Pak. Saya rasa 5 atau 6 Pak di rentang itu. Padahal yang Bapak harapkan di angka berapa itu Pak? Yang saya harapkan ya kalau sampai 10 nggak mungkin ya Pak, karena pembelajaran tidak serta-merta harus mereka semua bisa menyerapnya. Saya sih nggak muluk-muluk ya Pak, untuk rentang levelnya ya antara 8 atau 9 lah. Minimal ya mentok dengan 8. Syukur sih sampai 9. Syukur lagi bisa 10 berarti anak-anak sudah bisa menyerap ilmu semua. Berarti paling tidak angka 8 lagi. 8 gitu. 8. Nah, untuk mencapai angka 8, kemudian kondisi yang sesuai dengan Bapak harapkan, kira-kira menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan itu semuanya Pak? Untuk merubah suasana ya, supaya anak-anak lebih aktif, lebih fokus, saya ini selama ngobrol ini guys sama Pak Husen itu saya ada gambaran juga ini Pak Husen, menggunakan media-media pembelajaran, misalkan bisa kita menayangkan dari YouTube, itu kan ada video pembelajaran yang disesuaikan dengan temanya, itu kan juga banyak kayaknya di YouTube, itu nanti bisa ditampilkan dengan proyektor. Kemudian tentunya saya juga harus memperbaiki merevisi RPP saya, sehingga di dalam RPP itu akan menampilkan tema dengan video seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa menerapkan supaya anak-anak itu lebih fokus juga mindfulness apa ya Pak, itu saya ada rekan juga itu yang sudah melakukan pendidikan guru penggerak, itu saya pernah menengok di kelasnya, itu sih lagi ngapain ya gitu. Saya penasaran waktu itu Pak, tapi saya sambil lalu saja. Nah, setelah saya di kantor saya tanya sama beliau, dengan sih tadi melakukan apa, ternyata itu katanya mindfulness lah. Saya kan nggak tahu itu fungsinya untuk apa, ternyata waktu saya ngobrol waktu itu memang untuk mengembalikan fokus anak-anak yang sudah kurang fokusnya menurun. Dan tapi waktu itu saya memang hanya angin lalu lah Pak, seperti itu tidak saya terapkan. Kemungkinan untuk ke depan kan saya pengen banget itu menerapkan itu, sehingga anak-anak bisa kembali fokus lagi seperti itu. Jadi jangan menerapkan mindfulness tadi ya, terapkan besok untuk meningkatkan kembali fokus anak kepada pelajaran Bapak. Nah, dari mindfulness
tadi atau metode yang Bapak ceritakan tadi itu, kira-kira Bapak kapan untuk bisa melaksanakan itu semua agar bisa mengembalikan lagi semangat anak dan motivasi anak untuk belajar gitu? Untuk mindfulnessnya ya itu kan memang saya harus belajar dulu Bang. Walaupun saya dulu sudah ngobrol dengan teman saya itu yang sudah melakukan, tapi kan saya hanya angin lalu, sehingga saya memang harus bertanya kepada beliau supaya mantap kayak gitu apa saja yang dilakukan di dalam mindfulness itu. Kemungkinan ya untuk mindfulness saya sendiri kemungkinan besok saya langsung menanyakan kepada beliau bagaimana caranya seperti itu. Dan untuk pembelajaran seperti video nanti saya bisa googling di YouTube untuk menyesuaikan materi pembelajarannya. Baiklah Pak Supri, mudah-mudahan apa yang Bapak kemukakan tadi itu bisa dilaksanakan dan bisa memberikan semangat lagi anak untuk bisa antusias menerima pelajaran dari Bapak, dan anak-anak itu bisa nanti menjadi anak yang berhasil di pelajarannya. Terima kasih sekali Pak Husen. Setelah ngobrol-ngobrol kita ini alhamdulillah ada solusi yang dapat saya keluarkan setelah ngobrol dengan Pak Husen. Tadi solusinya ya yang pertama memang saya jadi ingat Pak Husen dengan rekan kerja saya itu tentang mindfulness. Jadi saya kepikiran karena ingat setelah ngobrol dengan jenengan, saya ingat mindfulness itu untuk memfokuskan lagi anak-anak itu yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian juga tadi untuk pembelajaran video mungkin bisa ditampilkan sehingga anak-anak bisa lebih fokus, bisa tenang lagi, dan pembelajaran dapat efektif dalam menyampaikannya. Terima kasih sekali Pak Pak Husen. Obrolan kali ini saya dapat banyak manfaat dari jenengan. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Husen. Untuk Pak Husen hari ini sudah ada kegiatan lain. Saya mohon maaf, saya izin mau melanjutkan aktivitas lagi. Ini monggo Pak. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Anu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Anu sendiri gimana Ya, kabarnya? sama sehat baik juga. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pasca observasi atau kegiatan setelah Pak Husen melaksanakan coaching. Ya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching tersebut? Ya, yang saya sudah lakukan pada proses coaching itu adalah kompetensi yang pertama hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentunya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Namun dari ketiganya itu memang yang kami fokuskan adalah kepada hadir mendengar secara aktif. Nah, secara aktif ya. Memang apa yang telah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu yang pertama hadir sepenuhnya atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Selanjutnya Bapak juga sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, sudah menyampaikan tujuan. Yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya sepenuhnya, yaitu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta dengan baik ya. Selanjutnya kompetensi apalagi yang Bapak inginkan atau yang Bapak ingin kembangkan untuk kegiatan selanjutnya? Yang akan saya kembangkan adalah tentunya kehadiran secara penuh ya. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mudah-mudahan kedua hal itu bisa kami terapkan pada coaching berikutnya. Gitu, Pak. Oh, ya. Terima kasih kepada Pak Husen yang telah berkenan
berkenan untuk kita berbincang kegiatan pasca observasi ini. Ya, semoga apa yang sudah dilakukan bisa dikembangkan lagi dan dapat untuk meningkatkan pembelajaran pada murid selanjutnya. Terima kasih Pak Husen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.